Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Dikisahkan oleh Habib Husain Al-Idrus dari Singa Mahakam, ada seorang sayyid yang setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat ajal datang menjemputnya. Orang-orang di kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya. Tidak ada satu tetangganya pun yang datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazahnya. Sang istri pun menangis melihat keadaan suaminya. Dia pun berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku harus buang ke sungai Mahakam ini, atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmat-Mu, berilah kami petunjuk." Tiba-tiba saja masuk seseorang yang tampan tinggi, rupawan, mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Syarifah," ujar orang tersebut. Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. Sang Syarifah pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Saat melihat sang guru, Syarifah tersentak kaget. Bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Qutbul Akhwan As-Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau beliau adalah abah guru sekumpul. Syarifah bertanya, "Kapan pian kesini guru? Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sangatlah jauh, apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini." Abah guru sekumpul menjawab, "Allah yang memudahkan." Lalu tiba-tiba dari luar banyak orang kampung datang, dan terperanjat seketika tahu yang datang adalah abah guru sekumpul. Maka mereka keheranan, dan salah satu dari mereka pun berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi. Tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian," ujar salah satu penduduk kampung. Abah guru sekumpul hanya tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi? Atau beliau hanya duduk-duduk saja di situ tanpa main judi?" Lalu para penduduk pun terdiam. Kata abah guru sekumpul kemudian, "Beliau ini yang setiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini yang jadi penyandang bala di kampung ini. Beliau pun ini yang setiap malam pada saat kalian tidur, beliau bangun dan sholat tahajud, lalu mendoakan kalian. Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian, berzikir dan memohon ampunan untuk para penjudi
agar mereka sadar dan taubat. Tapi kalian tidak tahu, kalian hanya melihat dengan pandangan zahir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi, tapi beliau sangat terkenal di langit. Maka para penduduk menjerit dan menangis. Yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani dan disolatkan hingga diantar ke pemakaman. Kemudian hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman tersebut. Abah guru sekumpul berkata, "Janganlah kalian seperti itu. Walaupun dia berperilaku seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Berprasangka baiklah dengan makhluk Allah, dan hati-hati kalau itu zuriyah Sayyidil Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu sampai syarifah itu sakit hati, maka tenggelam nanti desa kalian ini. Murka Rasulullah, murkanya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Abah guru sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal. Tapi ada yang aneh, kapal yang ditumpangi Abah guru sekumpul beserta rombongannya itu tadi tidak nampak lagi di Kalimantan Timur. Sepertinya itu kapal Alam Jabarut. Itulah salah satu kisah karomah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sosok Al-Imam Al-Qutubul Akhwan As-Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau nama panggilan akrabnya Abah Guru Sekumpul. Semoga tayangan ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua agar lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih cinta pada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.